Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang kehidupan orang rimba di hutan Bukit 12 Jambi. Benarkah mereka terusik dengan kehadiran pendatang? Kita juga akan melihat semangat anak-anak rimba bersekolah di hutan. Dan selanjutnya liputan dari Malaysia tentang permusnahan hewan liar di Penang. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Sudah ratusan tahun lamanya, orang rimba hidup di dalam hutan di Provinsi Jambi, Indonesia. Dulu mereka hidup makmur hanya dengan bergantung pada sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Namun sejak era 1970-an, kehidupan serta budaya mereka mulai terusik dengan kehadiran pendatang. Mulai dari pemegang hak pengusahaan hutan, transmigran, dan perkebunan yang berorientasi komersial. Posisi orang rimba semakin termarginalkan. Konflik kerap terjadi dengan para pendatang. Seperti apa kehidupan orang rimba yang bertahan di pinggir zaman? Tim Tempo TV masuk ke pemukiman orang rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi dan mendengarkan keresahan mereka. Orang rimba di Jambi tersebar di 3 kabupaten. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Kami coba mendatangi kelompok orang rimba di Desa Air Hitam Kampung SPI. Kami didampingi komunitas konservasi Indonesia Warsi untuk mengenal lebih dekat dengan orang rimba. Mereka ada kesamaan dengan daerah Minang, kemudian ada dari Sumatera Selatan gitu. Ada percampuran di dalamnya. Kalau dengan Minang memang banyak mengadopsi undang-undang dari sana gitu. Memang dalam sejarah mereka menyebut nenek moyang mereka dari Kerajaan Pagaruyung. Artinya yang merantau ke Jambi dan akhirnya menikah dengan putri yang ada di sini gitu. Sejarah tentang orang rimba di hutan Bukit 12 Jambi hingga saat ini masih menyisakan banyak perdebatan. Faktanya mereka sudah sejak lama tinggal di sini. Kehidupan komunitas orang rimba pada awalnya tertutup dengan dunia luar. Dalam sejarahnya memang mereka sangat takut dengan orang luar pada waktu itu. Sampai bahkan mereka secara psikologis ketakutan mereka itu terhadap orang luar sampai lama sekali itu terpendam dan mulai membuka diri ya pada tahun 1980-an. Di situ mulai masuknya transmigrasi, situ dimulai. Tapi sebelumnya itu mereka takut untuk keluar dan mereka pada waktu itu harus melalui perantara orang yang di luar yang mereka kenal dengan waris gitu, waris atau jenang. Menurut antropolog Adi Prasetyo, orang rimba adalah satu kelompok etnis yang tidak bisa terpisah dari satu kelompok kebudayaan. Mereka adalah suatu kelompok suku bangsa, etnik minority yang sekarang menghadapi suasana kondisi marginal. Jadi etnik minority lah katakanlah. Jadi suatu kelompok etnik yang memang dia mengalami marginalisasi dari beberapa perubahan-perubahan yang ada di tingkat di luar sehingga mereka semakin terpojok. Orang rimba mengalami fase-fase marginalisasi sejak dahulu. Bahkan hingga kini banyak kebijakan pemerintah belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi orang rimba. Dan pada waktu zaman kemerdekaan atau sampai pemerintah, beberapa program pemerintah sendiri juga tidak
membangun budaya mereka, identitas mereka, tetapi juga malah membuat mereka semakin marginal untuk mereka menjadi lebih modern, dikatakan seperti itu. Program-program pemerintah sendiri dari Kementerian Sosial sendiri juga tidak membentuk identiti mereka, tetapi juga menjadi lebih modern, yang menyebabkan itu mereka menjadi marginal. Kondisi saat ini lebih membuat kehidupan mereka lebih parah lagi. Banyaknya perusahaan kelapa sawit dan pertambangan yang masuk membuat orang rimba kehilangan hak miliknya. Banyak faktor tentang konflik mereka dengan dunia luar. Tidak disebabkan satu faktor. Satu, menurut saya adalah intervensi dari dunia luar yang semakin masuk ke dalam. Karena wilayahnya mereka mereka tinggal di hutan dataran rendah. Jadi mereka hanya tinggal di dataran-dataran hutan-hutan yang mempunyai pola yang sama dan tidak ke gunung, tetapi di hutan yang cukup subur. Nah, ini menarik buat orang lain, investor atau apa untuk ngambil, misalnya sawit dan segala macam. Meskipun orang rimba tinggal di dalam kawasan taman nasional yang dilindungi secara legal, tetapi hukum komunal di Indonesia tidak diakomodir. Ini juga menjadi hal yang akhirnya orang rimba tidak memiliki posisi tawar. Mereka selalu ditekan orang luar untuk berubah, karena mereka dianggap adalah tidak modern, primitif, dan mereka harus mengikuti budaya standar normal yang ada, and quote normal. Misalnya harus beragama Islam atau beragama yang diakui, kemudian mempunyai tata hidup lingkungan yang sama. Karena wilayah yang dijadikan wilayah buruan serta meramu orang rimba telah hilang, mengakibatkan konflik dengan para pendatang. Dengan daya yang lemah menghadapi kondisi modern, membuat orang rimba kalah dengan beragam kepentingan. Untuk berladang, untuk kehidupan mereka sendiri sekarang sudah terbatas. Menjadi taman nasional itu juga mengurangi mereka untuk bertani, karena kan dilarang. Batas-batas tertentu boleh, itu satu. Kedua juga untuk ambil barang di hutan, karena hutannya semakin sedikit, mereka juga nggak ada yang diambil. Jika tidak ada penyelamatan terhadap komunitas orang rimba atau suku-suku asli lainnya, 5 atau 10 tahun ke depan keberadaan orang rimba hanya tinggal cerita.